Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyabila Chandraningrat, absen 4 dari kelas 11 IPS 2. Di materi ekonomi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian dari APBN, yang kedua fungsi dan tujuan dari APBN serta mekanisme yang tertera di APBN. Nah, di Indonesia sendiri itu keuangannya disusun dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disingkat dengan APBN. Sekarang kita masuk ke pengertian APBN sendiri. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan, yaitu pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN sendiri merupakan perwujudan dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, serta di tahun 2020 APBN sendiri disusun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan luas sebagai daftar yang merinci, yaitu mencakup segala pendapatan dan semua pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Selanjutnya kita akan membahas fungsi serta tujuan dari APBN. Yang pertama, fungsi terlebih dahulu. Fungsi dari APBN sendiri ada 6, yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, fungsi perencanaan, serta fungsi regulasi. Indonesia sendiri ini kan sudah 75 tahun umurnya. Sebagai negara yang berkedaulatan, tentunya kita mempunyai fungsi, yaitu 6 fungsi dari APBN tadi. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi alokasi. Fungsi alokasi sendiri adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran serta inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi sendiri bertujuan untuk penyaluran dana pada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi sendiri bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Yang keempat ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas sendiri mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Kelima ada fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah fungsi dari regulasi. Fungsi dari regulasi sendiri itu digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya sendiri. Baik, 6 fungsi dari APBN tadi sudah dijelaskan secara keseluruhan. Sekarang kita akan masuk ke bagian tujuan. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Ini kelima tujuan tadi itu sudah terdapat dalam undang-undang dan juga sudah ditetapkan dalam aturan pemerintah. Jika kita perhatikan dari kelima tujuan tadi, secara umum itu disusunnya APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu mekanisme dari APBN. Sebelum saya menjelaskan mekanisme, saya akan memberi contoh gambar di sini untuk lebih mudah memahami apa mekanisme dari APBN itu sendiri. Berdasarkan bagian di samping ini, APBN itu disusun berdasarkan tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Kelima, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Itulah tadi pengertian, fungsi, tujuan, serta mekanisme dari APBN sendiri. Semoga bisa tersampaikan dan tersalurkan dengan baik dari pendeskripsian yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk sebelumnya, salam untuk Bu Misrini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Saya Arsyabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.